Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu guru juga melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa dan seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan kapan kira-kira jadwal seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini, pada informasi ini, ada satu informasi, yaitu melalui surat edaran yang telah diterbitkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menpan RB RI, Abdullah Azwar Anas, dengan nomor 13 garing 521 garing M.SM.01.00 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang suratnya bersifat sangat segera perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Surat edaran tersebut diedarkan atau dialamatkan kepada yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, 2. Pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Isi suratnya demikian Bapak Ibu ya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, usulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN garing APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar dan bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN sebagai berikut. Pertama, instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah aparatur sipil negara atau jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Lanjut di halaman 2, lanjutannya yaitu C, merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksanaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1103 tahun 2022. D. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. E. Usulan kebutuhan PPPK atau P3K untuk jabatan fungsional berdasarkan atau berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Dan F. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Seterusnya Bapak Ibu, setelah poin pertama untuk instansi pusat, nah sekarang adalah instansi daerah, di mana usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah,
rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Kemudian, usulan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan D. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Jadi ini supaya dikejar informasinya Bapak Ibu, ini dimulai tanggal 20 Maret ya. Kemudian keempat, instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Dan D. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Poin kelima, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Pan-RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023. 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di mana surat ini akan ditembuskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Kepala BKN, dan Kepala BPKP. Jadi ini informasinya Bapak Ibu tentang rekrutmen ASN atau pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 baru terbit 14 Maret 2023. Jadi silakan kepada Bapak Ibu pelamar untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 supaya rajin untuk memantau dan mengakses ya informasi yang ada hubungannya dengan rekrutmen CPNS atau CASN atau aparatur sipil negara 2023. Demikian informasinya. Bagi Bapak Ibu yang minat untuk menjadi ASN, silakan dipantau informasinya. Demikian dengan persiapkan syarat-syarat yang harus dipersyaratkan kepada Bapak Ibu untuk bisa melamar menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.